Halo semuanya, selamat datang di video ini. Video kali ini akan menjelaskan tentang aplikasi Waze. Apa sih itu aplikasi Waze? Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Jaki. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Banjarmasin dengan jurusan Teknik Elektro dengan prodi 24 Sistem Informasi Kota Cerdas. Oke, di video ini juga akan membahas tentang activity diagram Waze dan use case aplikasi diagram Waze. Oke, langsung saja untuk mempersingkat. Saya ganti dulu kameranya. Oke. Waze. Apa itu Waze? Waze aplikasi navigasi berbasis komunitas yang membantu kita mencapai tujuan dengan lebih cepat dan efisien. Mungkin sedikit kita tarik lagi tentang latar belakang aplikasi Waze. Waze adalah aplikasi navigasi yang didirikan pada tahun 2006 oleh Ehud Saptai, Amir Sinar, dan Uri Levin. Aplikasi ini membantu pengguna menemukan rute tercepat ke tujuan mereka dengan memberikan informasi real-time tentang kondisi jalan, kemacetan, kecelakaan, dan rintangan lainnya berdasarkan laporan dari pengguna lain. Dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif, Waze menjadi salah satu aplikasi navigasi paling populer di dunia. Mungkin di Indonesia masih kurang populer untuk aplikasi Waze ini, namun di luar negeri sana banyak digunakan. Jadi aplikasi Waze ini seperti aplikasi Google Maps untuk pengguna navigasinya. Aplikasi Waze bisa di-download di Play Store maupun App Store. Oke, langsung saja kita penjelasan sedikit lagi tentang Waze. Apa sih perbedaan dengan Google Maps? Apakah berbeda? Sebenarnya Waze dengan aplikasi Google Maps juga tidak jauh berbeda, lebih ke arah tujuan utamanya yang berbeda. Google Maps itu lebih terfokus ke street view-nya, tepat petanya, sedangkan aplikasi Waze ini berfokus pada navigasinya. Oke, langsung saja. 1. Fokus pada navigasi. Waze lebih berfokus pada navigasi berbasis komunitas dengan laporan real-time dari pengguna. Sedangkan Google Maps lebih luas, mencakup peta, pencarian bisnis, ulasan, dan banyak lagi. Kemudian sumber data. Waze mengandalkan laporan dari komunitas pengguna untuk kondisi lalu lintas dan rintangan. Sedangkan Google Maps menggunakan berbagai sumber data, termasuk laporan dari pengguna, data satelit, dan informasi dari bisnis lokal. Kemudian fitur utamanya. Fitur utama Waze adalah laporan real-time, notifikasi polisi, dan kecepatan. Sedangkan Google Maps memiliki fitur seperti Street View, pencarian bisnis, informasi transportasi umum, dan integrasi dengan layanan Google lainnya. Mungkin perbedaannya yang paling signifikan di sana, kalau seperti yang saya jelaskan tadi, tentang Google Maps itu lebih banyak berpusat kepada penggunaan peta, dan satelit, sedangkan Waze ini terfokus kepada navigasinya. Begitu. Jadi tampilan di Waze terkesan lebih nyaman dilihat karena hanya memfokuskan pada jalan-jalan, titik jalan-jalan. Kemudian fitur lainnya, perbedaan lainnya, komunitas pengguna. Waze memiliki komunitas pengguna aktif yang secara rutin melaporkan kondisi jalan, sedangkan Google Maps juga memiliki komunitas tetapi lebih fokus kepada ulasan dan rating tempat. Oke, begitulah kurang lebihnya perbedaan antara Waze dengan Google Maps. Agar kita bisa langsung saja lanjut ke penjelasan activity diagram dan use case aplikasi Waze. Oke, langsung saja kita buka. Oke, di aplikasi Waze sendiri tentunya pasti akan ada yang disuruh namanya pendaftaran pengguna ataupun login, register atau login. Cuma pendaftaran pengguna dan login ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tidak terlalu penting. Jadi bukanlah termasuk kebutuhan fungsional, karena tanpa mendaftar pun kita masih bisa mengakses dan menggunakan aplikasi Waze. Jadi langsung saja kita ke diagram mengatur alamat rumah. Tapi mungkin saya akan melihatkan sebentar pendaftaran pengguna. Oke, begini. Jadi masuk, tombol mulai, daftar, dan lain-lain. Dengan login yang kurang lebih juga seperti itu. Tapi saya akan menjelaskan tentang mengatur alamat rumah pada aplikasi Waze. Jadi di diagram ini dimulai dari pengemudi. Pengemudi memilih fitur rumah yang ada pada aplikasi Waze. Kemudian pengemudi juga mengisi alamat rumah. Kemudian sistem akan menampilkan alamat sesuai dengan isian alamat pengendara. Lalu si pengemudi akan memilih alamat yang paling sesuai. Lalu setelah sesuai dipilih oleh pengemudi, sistem akan memproses alamat rumah dan menetapkan alamat rumah. Jadi alamat rumah yang sudah dipilih oleh pengemudi tadi akan ditetapkan sebagai alamat rumah tetap si pengemudi, begitu. Oke, kemudian lanjut ke diagram selanjutnya, yaitu preferensi transportasi. Jadi
pada aplikasi Waze, kita dapat memilih mengatur preferensi transportasi yang akan kita gunakan. Apakah motor, apakah mobil, apakah pesawat atau jalan kaki, bercanda. Tapi di sini adalah kiranya yaitu alurnya dari penggunaan untuk mencari preferensi transportasi tersebut. Jadi pengemudi menekan tombol navigasi, lalu di sini pengemudi yang ditampilkan oleh sistem untuk menampilkan nama navigasi memilih transportasi yang akan digunakan. Lalu pengemudi memilih jenis BBM yang digunakan, lalu pengemudi menekan tombol OK. Begitu. Kemudian lanjut pergantian rute. Jadi saat kita berjalan menggunakan Waze, menggunakan aplikasi navigasi dari Waze, kita juga dapat melakukan pergantian rute pada aplikasi tersebut, yaitu dengan aktivitas diagram sebagai berikut ini. Pertama, kita akan menekan tombol panah. Nanti akan ditampilkan ada tombol rute. Jadi pengemudi menekan tombol rute dan sistem akan menampilkan pilihan menu rute alternatif yang ada. Kemudian pengemudi akan memilih rute tersebut dan sistem akan menetapkan rute alternatif tersebut. Lanjut ke rute persinggahan. Jadi selain dari pergantian rute, Waze juga bisa untuk menetapkan rute persinggahan, yaitu dengan cara pengemudi akan menekan tombol singgah, lalu si pengemudi akan mengetikkan tujuan yang ingin disinggahi. Lalu sistem akan menampilkan berbagai macam rute destinasi yang mungkin dimaksud oleh pengemudi. Lalu pengemudi tersebut akan memilih rute destinasi yang paling tepat sesuai dengan pencarian tadi. Lalu sistem akan menampilkan peta beserta rute yang dituju, lalu pengemudi menekan tombol berangkat. Maka navigasi yang pada sistem pun akan berubah mengikuti persinggahan yang terbaru. Oke. Lalu di Waze juga terdapat fitur untuk membagikan perjalanan. Yaitu setelah pengemudi menekan tombol panah lagi, maka sistem akan memberikan menu. Menu di sini akan ada tulisan kirim ETA atau estimasi. Di sini maksudnya adalah kita dapat mengirim estimasi kepada pengguna lain atau orang lain. Jadi tidak harus menampilkan, kita bisa langsung melihat secara real time kita berada. Yaitu dengan cara sistem akan memberikan pilihan aplikasi untuk membagikan perjalanan setelah si pengemudi menekan tombol kirim. Lalu pengemudi memilih aplikasi yang dituju. Jadi si pengemudi ini dapat memilih ke mana dia akan men-share membagikan dari rute perjalanan yang sedang dia lewati ini, apakah lewat WhatsApp, Instagram, melalui pesan atau email, itu bisa. Kemudian fitur melihat lokasi terakhir. Maksud lokasi terakhir di sini adalah histori dari perjalanan. Jadi kita dapat melihat perjalanan-perjalanan yang sudah lalu atau perjalanan terakhir kita yang pada aplikasi yang menggunakan navigasi dari Waze ini. Si pengemudi akan menekan tombol menu, kemudian sistem akan menampilkan menu Waze, lalu si pengemudi akan memilih menu pengaturan, sedangkan si sistem selanjutnya akan menampilkan isi dari menu pengaturan tersebut. Si pengemudi memilih menu privasi dan pengemudi memilih lokasi terakhir, dan sistem akan menampilkan riwayat kunjungan pengemudi. Begitu. Oke. Membuka pesan. Di sini untuk membuka pesan, pengemudi haruslah menekan tombol menu dan memilih menu kotak masuk. Pengemudi setelah memilih kotak masuk akan dapat membuka pesan yang masuk. Namun itu dapat terjadi jika hanya ada pesan yang masuk. Jika tidak ada pesan yang masuk, maka si pengemudi tidak dapat membuka pesan. Tapi meskipun begitu, pengemudi dapat tetap memilih menu kotak masuk meskipun tidak ada pesan yang masuk. Kemudian, kondisinya sekarang kita lagi di jalanan, sedang menggunakan aplikasi Waze, kita dapat melaporkan kondisi lalu lintas. Disinilah letak dari fitur utama yang sering dielulukan dari aplikasi Waze, yaitu melaporkan kondisi lalu lintas secara real time. Jadi setelah pengguna di jalan dapat melihat kecelakaan atau hal-hal lain, maka pengguna dapat melaporkan kondisi lalu lintas tersebut pada aplikasi Waze dengan cara
pengemudi menekan tombol laporan, sistem akan menampilkan berbagai menu laporan. Pengemudi memilih menu lalu lintas, lalu sistem akan menampilkan pilihan kejadian lalu lintas. Pengemudi kemudian memilih tombol kejadian sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi. Kemudian pengemudi menekan tombol laporkan dan data laporan tercatat oleh sistem. Oke. Setelah itu misalkan kita ingin merencanakan perjalanan. Pada aplikasi Waze kita dapat merencanakan perjalanan jauh-jauh hari. Jadi kita bisa saat jamnya mulai, maka perjalanan sudah direncanakan dan dapat dilanjutkan melalui navigasi Waze. Oke, dengan cara pengemudi menekan tombol menu, memilih rencanakan perjalanan, sistem akan menampilkan halaman rencana perjalanan. Kemudian, pengemudi akan menekan tombol tambah dan mengetikkan rencana destinasi yang ingin dituju. Kemudian, sistem akan menampilkan pilihan destinasi berdasarkan pencarian tadi. Lalu, si pengemudi akan memilih lokasi awal. Dan setelah menentukan lokasi awal, pengemudi akan menentukan hari keberangkatan dan memilih waktu sampainya ke tujuan. Jadi, sistem akan mengestimasikan waktu yang diperlukan untuk si pengemudi ini akan melakukan perjalanannya. Kemudian, si pengemudi menekan tombol simpan, lalu rencana perjalanan tersimpan. Yaitu fitur terakhir, bukan yang fitur terakhir yang saya jelaskan, pengemudi untuk melakukan bantuan dan umpan balik. Jadi di sini akan pengemudi akan melakukan permintaan untuk bantuan aplikasi tersebut. Pertama, pengemudi menekan tombol menu dan memilih bantuan dan umpan balik. Lalu sistem akan menampilkan menu bantuan. Lalu pengemudi memilih laporan masalah. Sistem kemudian menanyakan macam topik pembahasan yang sedang dicari, yang sedang pengemudi bingungkan. Kemudian si pengemudi akan memilih topik utama dari pilihan-pilihan topik tersebut. Si sistem akan menanyakan subtopik dari pengemudi ini. Kemudian pengemudi juga harus memilih subtopik tentang topik utama pembahasan tadi. Lalu sistem akan menampilkan saran dari masalah pelanggan. Oke, begitu sedikit penjelasan saya tentang aktivitas diagram ini. Kalau kecepatan mungkin bisa diundur-undur lagi, karena di sini saya juga menyingkat waktu biar tidak kepanjangan. Kemudian kita langsung lanjut aja ke aktivitas diagram sudah, lalu kita ke use case. Oke, di sini adalah use case diagram aplikasi Waze. Oke, use case pertama yaitu pendaftaran akun. Ini. Jadi dengan aktor calon pengemudi, maka pendaftaran akun ini dapat dilakukan jika prakondisi dan pasca kondisi yang akan terjadi. Prakondisi yaitu calon pengemudi belum memiliki akun di aplikasi Waze, dan pasca kondisi calon pengemudi berhasil membuat akun dan masuk aplikasi. Tapi ini bukanlah fitur yang terlalu penting, jadi mungkin bisa saya skip saja dan lanjut ke penjelasan use case selanjutnya. Nah, di sini adalah fitur-fitur utama dari aplikasi Waze, dan di sini saya akan menjelaskan use case-nya satu persatu. Sebenarnya use case dari sini sudah sedikit dijelaskan juga dari penjelasan aktivitas diagram, karena aktivitas dan use case itu juga sebenarnya saling berhubungan karena tidak jauh berbeda untuk penjelasannya. Oke, kemudian kita akan menjelaskan dari awal, yaitu fitur mengatur alamat rumah dengan aktor pengemudi. Deskripsinya yaitu pengemudi mengatur alamat rumah di aplikasi untuk kemudahan navigasi. Dengan prakondisi pengemudi sudah membuka aplikasi Waze, dan pasca kondisi alamat rumah disimpan di aplikasi. Nah, maksudnya apa? Jadi, untuk mengatur alamat rumah, maka si pengemudi, si kita, pengguna juga harus memenuhi prakondisinya tersebut, yaitu pengemudi sudah membuka aplikasi Waze. Jadi jika selama prakondisi ini belum terpenuhi, maka si pengemudi tidak dapat mengatur alamat rumah. Oke, dengan alur sebagai berikut. Bisa dibaca, yaitu pengemudi membuka aplikasi, masuk ke menu rumah, memilih alamat rumah, memasukkan alamat rumah, menyimpan alamat rumah, dan sistem akan menyimpan alamat rumah pengemudi. Alamat rumah tersimpan dan dapat digunakan untuk navigasi. Oke, lanjut ke use case pengatur preferensi transportasi dengan aktor pengemudi. Dengan deskripsi dari use case ini, yaitu pengemudi mengatur preferensi transportasi seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain.
pengemudi sudah membuka aplikasi Waze dan pasca kondisinya yaitu preferensi transportasi disimpan di aplikasi. Oke, jadi untuk use case ini seperti tadi prakondisinya, si pengemudi haruslah sudah membuka aplikasi Waze agar dapat melakukan use case dan fitur ini. Alurnya, pengemudi membuka aplikasi Waze, menekan tombol navigasi, tombol yang arah panah, kemudian memilih preferensi transportasi. Pengemudi memilih mode transportasi yang ingin digunakan, misalnya mobil atau sepeda motor. Pengemudi menyimpan pilihan mode transportasi, sistem menyimpan preferensi transportasi pengemudi, dan preferensi transportasi digunakan untuk perhitungan rute. Jadi rute digunakan, misalkan mobil ataupun motor itu dapat berbeda-beda. Oke, kita lanjut untuk use case mencari rute terbaik dengan aktor pengemudi. Jadi di sini aktor-aktor yang akan sebutkan saya adalah aktor pengemudi. Oke, lanjut dengan deskripsinya. Pengemudi mencari rute tercepat atau terpendek ke tujuan. Dengan prakondisi yang harus dipenuhi ada dua, yaitu pengemudi sudah membuka aplikasi Waze dan pengemudi menyalakan GPS. Pasca kondisi, pengemudi mendapatkan rute terbaik. Oke, rutenya, alurnya. Pengemudi membuka aplikasi Waze kemudian memasukkan tujuan di kotak pencarian. Maka sistem akan menampilkan beberapa opsi rute dan pengemudi memilih rute terbaik, tercepat atau terpendek, dan atau rute yang menurut dia yang paling optimal untuk dilalui. Kemudian sistem akan menghitung rute tersebut berdasarkan kondisi lalu lintas dan preferensi pengemudi tadinya. Kemudian sistem menampilkan rute terbaik kepada pengemudi dan pengemudi memulai navigasi dengan rute terbaik. Oke, lanjut ke use case selanjutnya yaitu pergantian rute. Prakondisinya yaitu pengemudi telah memiliki rute dan pengemudi juga mempunyai GPS aktif. Jadi kita diharuskanlah sedang melakukan perjalanan pada use case ini, karena kalau kita tidak melakukan perjalanan maka kita tidak dapat melakukan pergantian rute. Dengan pasca kondisi rute baru ditampilkan kepada pengemudi. Alurnya, pengemudi membuka opsi rute di aplikasi Waze dan pengemudi memilih untuk mengganti rute. Sistem menampilkan opsi rute alternatif dan pengemudi dapat memilih rute baru. Sistem menghitung rute baru berdasarkan pilihan pengemudi dan sistem menampilkan rute baru kepada pengemudi. Lalulah pengemudi dapat melanjutkan navigasi dengan rute terbaru tersebut. Oke, lanjut ke use case tentang rute persinggahan. Dengan prakondisi seperti use case pada pergantian rute. Jadi prakondisi di sini untuk menambahkan rute persinggahan yaitu pengemudi sudah membuka aplikasi Waze dan memilih rute dan pengemudi juga haruslah menyalakan GPS aktif. Pasca kondisinya yaitu lokasi persinggahan ditambahkan ke rute perjalanan. Kemudian untuk alurnya, pengemudi membuka aplikasi Waze dan memilih rute perjalanan. Kemudian pengemudi membuka menu singgah. Pengemudi memasukkan lokasi persinggahan dan sistem menghitung rute dengan persinggahan. Sistem juga menampilkan rute yang sudah ditambahkan di persinggahan jika sudah dipilih. Pengemudi dapat melanjutkan navigasi dengan rute baru yang memiliki persinggahan tersebut. Oke, sedikit lagi penjelasan saya, yaitu use case membagikan perjalanan. Jadi deskripsinya di sini untuk pengemudi dapat membagikan detail perjalanan kepada teman atau keluarga. Prakondisinya yaitu pengemudi sudah membuka aplikasi Waze dan sudah menjalankan rute. Jadi setelah menjalankan baru kita dapat membagikan gitu. Dengan alur sebagai berikut, pengemudi membuka aplikasi Waze dan menekan tombol panah atau tombol navigasi. Pengemudi menekan tombol kirim ETA atau estimasi. Kemudian pengemudi memilih kontak untuk berbagi, misalkan ada daftar kontak, tautan, aplikasi WhatsApp, email, dan lain-lain. Kemudian sistem mengirimkan detail perjalanan ke kontak yang dipilih, kontak menerima informasi perjalanan, dan pengemudi dan kontak dapat melacak perjalanan secara real time. Oke, kemudian use case melaporkan kondisi lalu lintas. Ini terjadi jika adanya kemacetan atau kecelakaan di lalu lintas. Dengan prakondisi, pengemudi dalam perjalanan dan pengemudi mempunyai GPS aktif. Dengan pasca kondisi, laporan kondisi lalu lintas diterima dan ditampilkan kepada pengguna lain. Inilah yang jadi salah satu kelebihan dari aplikasi Waze, yaitu aplikasi ini menampilkan navigasi berdasarkan real-time laporan dari komunitasnya. Oke,
Alurnya, pengemudi membuka aplikasi Waze saat dalam perjalanan, pengemudi membuka menu laporan dan pengemudi memilih jenis laporan, apakah itu kemacetan, kecelakaan, atau penutupan jalan. Pengemudi memasukkan detail laporan, misalnya lokasi dan deskripsi singkat, dan pengemudi mengirimkan laporan. Maka sistem akan menerima dan memproses laporan yang dikirimkan oleh pengemudi. Kemudian laporan ditampilkan kepada pengguna lain di area yang relevan pada jalan yang dilaporkan oleh pengemudi tadinya. Kemudian lanjut untuk merencanakan perjalanan. Use case untuk merencanakan perjalanan. Dengan deskripsi, pengemudi merencanakan perjalanan dengan memilih tujuan, waktu, dan rute yang akan ditentukan. Prakondisi, pengemudi sudah membuka aplikasi Waze. Jadi untuk merencanakan perjalanan, tentunya kita harus menggunakan aplikasi Waze dulu. Dengan pasca kondisi, perjalanan direncanakan dan disimpan di aplikasi Waze. Pengemudi membuka aplikasi Waze dan pengemudi membuka menu perencanaan perjalanan. Pengemudi masukkan detail perjalanan, yaitu tujuan, waktu berangkat, dan preferensi rute. Kemudian, pengemudi menyimpan rencana perjalanan, maka sistem akan menghitung rute berdasarkan detail yang dimasukkan. Sistem juga menyimpan rencana perjalanan di aplikasi dan pengemudi dapat mengakses dan memulai perjalanan sesuai dengan rencana yang telah disimpan. Kemudian, use case untuk memberikan umpan balik. Dengan prakondisi, pengemudi mengalami kendala terkait penggunaan aplikasi atau rute. Jadi alurnya yaitu pengemudi membuka aplikasi Waze, kemudian pengemudi membuka menu umpan balik, maka sistem akan menampilkan menu bantuan dan pengemudi memilih laporan masalah, lalu memilih topik utama dan subtopik masalah tersebut. Lalu sistem akan menampilkan saran dari masalah pengemudi. Oke. Lalu untuk melihat lokasi terakhir, use case melihat lokasi terakhir atau history perjalanan kita. Dengan prakondisi, pengemudi sudah membuka aplikasi Waze dan pengemudi haruslah sudah memiliki riwayat perjalanan. Karena tanpa ada riwayat, maka tidak ada lokasi terakhir yang dapat dilihat di aplikasi tersebut. Pasca kondisi, lokasi terakhir ditampilkan kepada pengemudi. Alur, pengemudi membuka aplikasi Waze, kemudian masuk ke pengaturan, lalu pengemudi menekan tombol menu privasi dan pengemudi juga akan harus memilih menu lokasi terakhir. Maka sistem akan menampilkan daftar lokasi terakhir dikunjungi. Kemudian pengemudi dapat melihat informasi terkait lokasi terakhir tersebut. Use case terakhir yaitu membuka pesan masuk. Ini sebenarnya jarang-jarang untuk digunakan, tapi termasuk fitur penting juga. Dengan prakondisi, pengemudi sudah membuka aplikasi Waze dan pengemudi mempunyai pesan yang masuk. Pesan masuk ditampilkan dan dibaca oleh pengemudi. Lalu alurnya yaitu pengemudi membuka aplikasi Waze, kemudian pengemudi masuk ke kotak masuk, sistem menampilkan daftar pesan masuk dan pengemudi memilih pesan yang ingin dibaca. Sistem menampilkan detail pesan dipilih dan pengemudi akan membaca pesan tersebut, pesan yang ditampilkan oleh sistem. Oke. Begitulah kurang lebih penjelasan singkat saya tentang aplikasi Waze, activity diagram, dan use case. Maaf jika terlalu cepat karena kalau saya panjangkan secara lebar maka akan menghasilkan durasi yang kurang lebih 1 jam. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salah hilap mohon maaf, apabila saya ada salah perkataan juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.